Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali bersama saya I Wijayanto di e-channel. Dalam kesempatan ini saya akan mengupas tentang masalah kepiting hidup di dua alam, diharamkan, ya, benarkah demikian? Nah, jadi kepiting ini sudah lama ya diperdebatkan di antara para ulama, antara yang mengharamkan kepiting karena kepiting ini dianggap sama dengan kata ya, bisa hidup di dua alam ya. Kemudian yang lain juga banyak yang kemudian menghalalkannya ya. Tapi saya tidak akan mencantumkan semua pendapat-pendapat itu karena video kultum saya ini saya batasi kalau bisa tidak lebih dari 7 menit ya, agar semua bagian partnya bisa dilihat ya, sehingga kemudian semua dalil bisa dibaca dan dipahami ya. Nah, jadi di antara pendapat ya yang mengatakan bahwa kepiting diharamkan adalah pendapat yang dituliskan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dijelaskan bahwa wa'ada Syekh Abu Hamid wa Imamul Haramain min hadzal darbid dafda'a wa saratana wa huma muharramani alal mazhabis sahihil mansus wa bihi qata'al jumhur wa fihi ma qaul dhaifun nihi ma halalun wa haqqahul Baqawi fi saratani anil halimi. Dari bab ini ya, hewan yang hidup di dua alam, Syekh Abu Hamid dan Imam Haramain memasukkan katak dan ketam. Dua hewan ini diharamkan menurut ketetapan mazhab yang sahih. Mayoritas ulama juga mengacu pada pendapat ini. Ada pendapat doif yang disampaikan oleh Al-Baqawi bersumber dari Al-Halimi yang menyebut keduanya halal ya. Kemudian ada pendapat yang lebih luas lagi, misal yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi di dalam kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama ya. Jadi beliau berkata, wala yuqalu say'um min hayawanil bakhri ila samak, dan binatang laut dalam bentuk apapun tidak boleh dimakan kecuali ikan ya. Nah, di antara para ulama yang kemudian mengatakan bahwa kepiting ini adalah halal untuk dimakan ya, misal pendapat dari Imam Ahmad di dalam kitab Al-Mughni ya, karya Ibnu Qudamah ya. Jadi dijelaskan bahwa Imam Ahmad pernah ditanyakan tentang hukum makan kepiting ya, dan beliau menjawab, as-saratanu la ba'sa bihi kilalahu yuthbahu qala la. Kepiting itu tidak apa-apa dimakan, lalu bagaimana menyembelihnya? Kemudian Imam Ahmad menjawab, tidak perlu disembelih ya. Nah, jadi ini menarik sekali ya, dan kita menghargai, menghormati para ulama yang telah bekerja keras untuk merumuskan aturan-aturan tentang makanan ya. Tentu tujuannya semuanya mulia, semuanya baik, agar kemudian menjamin bahwa seluruh makanan yang kita konsumsi itu betul-betul halal ya, menjadi sumber energi yang halal untuk kita semua ya. Nah, sekarang kita coba lihat secara sains ya, bahwa antara kepiting, kemudian ketam dan katak, ini sebenarnya tiga-tiganya berbeda ya. Contoh antara kepiting dan ketam, biarpun bentuk fisiknya sama ya. Saya pernah membahas perbedaan antara ular dan belut ya. Bentuk fisiknya sama, tetapi sesungguhnya
keduanya berbeda. Kepiting dan ketam juga demikian, biarpun bentuk fisiknya sama. Jadi kalau ketam itu bernapas jelas dengan paru-paru, dan ketam itu adalah hewan darat ya. Kemudian kepiting itu bernafas dengan insang ya. Dicurigai kepiting ini bisa hidup di dua alam. Kenapa demikian? Karena ya memang kepiting bisa bertahan selama beberapa saat atau beberapa hari di darat ya. Jadi tidak di habitatnya air begitu ya. Tetapi juga kalau kita pergi ke pasar ya beli kepiting itu selalu disiram ya. Tujuannya apa? Ternyata kepiting ini ketika dia disiram ya, maka insangnya akan lembab ya, dan ketika insang lembab itu secara otomatis insangnya akan menghisap udara ya dari air tadi, sehingga dia bisa bertahan di darat selama insangnya dalam keadaan yang lembab, tetapi dia bernafas tetap dengan insangnya ya. Sementara untuk katak sendiri itu jelas berbeda ya. Jadi kalau katak itu dia bernafas dengan dua alat. Yang pertama memang dia punya paru-paru yang dekat dengan mulutnya. Jadi ketika katak itu mengambil udara maka mulutnya biasanya mangap ya. Yang kedua, dia juga bernafas dengan kulitnya. Jadi di kulit itu ada modifikasi insang ya, sehingga dia memang bisa hidup di dua alam ya. Sementara ketam tadi adalah hewan darat, dia bernafas dengan paru-paru. Jadi paru-paru itu dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai branchios tegal bagi ketam tadi ya. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau saya pribadi menghadapi khilafiyah yang demikian, perbedaan yang demikian, maka pendapat mana yang akan saya ambil ya? Jadi kalau saya kembalikan kepada surat Al-Maidah ayat yang ke-96 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisyayarah." Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang dalam perjalanan ya. Nah, jadi meninjau perbedaan fisiologis ya. Jadi identitas dari hewan laut yang hidup di laut itu semuanya bernafas dengan insangnya. Tidak ada yang bernafas dengan paru-paru kecuali yang bisa hidup di dua alam. Maka kepiting itu termasuk ke dalam keumuman hewan atau binatang buruan laut berdasarkan keumuman surat Al-Maidah ayat yang ke-96 tadi. Sehingga saya pribadi lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad bahwa mengkonsumsi kepiting adalah halal untuk dimakan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.